Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita sudah diberi banyak kenikmatan, yaitu yang terutama kita rasakan sekarang ini adalah nikmat sehat, nikmat iman yang selalu bertambah, yang insya Allah selalu memberi kita perlindungan dari segala musibah yang ada di dunia ini. Khususnya pada masa-masa pandemik seperti ini, kita harus banyak-banyak bersyukur, karena di antara banyak bersyukur itu kita akan selalu diberi kenikmatan oleh Allah, dan harus kita jaga rasa bersyukur itu atas diri kita. Dan tak lupa sholawat serta salam selalu terlimpah curahkan kehadirat baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang dimana kita selaku umatnya semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin. Nah, gimana nih kabar teman-teman? Semoga aja selalu sehat ya. Semoga teman-teman selalu stay safe di rumah dan gak keluyuran dulu, yang penting ya. Yang penting juga jaga kesehatan selalu untuk diri kita. Pada kesempatan kali ini menginjak episode pertama, yaitu Dialektika Ristek Dikti, saya Khairul Rifki dari Departemen Syiar Kerohanian Islam Teknik Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang akan membawakan sebuah materi singkat, yaitu menyambut Ramadan di masa pandemi COVID-19. Bagi umat Islam, bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti-nanti, bulan penuh rahmat dan ampunan, bulan diturunkannya Al-Quran sebagai sumber petunjuk kaum muslimin, pembeda antara hak dan batil, serta penjelasan mengenai petunjuk itu sendiri. Ramadan satu-satunya nama bulan yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Di dalamnya terdapat malam yang digambarkan lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar, Syahrul Azim Mubarak, bulan yang agung dan berlimpah keberkahan. Itulah Ramadan. Maka dengan berbagai keistimewaannya, inilah kita dianjurkan bergembira dan bersukacita dalam menyambutnya. Sebab kegembiraan menyambut Ramadan itu juga menjadi salah satu tanda keimanan seorang muslim. Ibarat akan menyambut tamu agung yang dinanti-nanti, maka kita perlu mempersiapkan segalanya, dan tentu dengan senang hati menyambut datangnya yang sang tamu tadi. Allah berfirman dalam Quran Surah Yunus ayat 58, yang artinya, katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmat Allah, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Namun, kegembiraan tersebut sepertinya harus dilengkapi juga dengan kesedihan. Ada tamu tak diundang yang mungkin akan menemani kita selama Ramadan ini, bahkan beberapa bulan ke depannya. Ya, hampir 3 bulan sudah pandemi coronavirus atau COVID-19 melanda dunia. Virus yang berasal dari kota Wuhan di provinsi Hubei, Cina ini dalam waktu singkat menyebar ke lebih dari 200 negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Pada 11 Maret 2020, WHO atau World Health Organization pun mengumumkannya dengan sebagai pandemi global. Pemerintah Indonesia meresponnya dengan menyatakan status bencana nasional dan kemudian mengeluarkan aturan social distancing atau diubah jadi physical distancing guna mencegah penularan lebih masif. Kampus dan sekolah-sekolah mengalihkan proses belajar menjadi sistem daring. Sejumlah perusahaan dan instansi menugaskan karyawan dan pegawainya untuk bekerja di rumah. Dunia seakan-akan diistirahatkan. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, manusia tidak dapat beraktivitas seperti biasanya. Berdasarkan data WHO hingga Selasa 7 April 2020, ada 1,35 juta orang di dunia terinfeksi, 287.679 sembuh, dan 74.870 orang diantaranya meninggal dunia. Sedangkan di Indonesia sampai 7 April 2020 tercatat 2.738 kasus dengan 204 sembuh dan 221 orang meninggal dunia. Data ini menunjukkan kenaikan angka yang begitu drastis sejak 2 pasien pertama virus COVID-19 di Indonesia diumumkan oleh Presiden Jokowi pada 2000 Maret.
pada 2 Maret 2020. Hal ini tentu menjadi kabar kurang baik, terlebih bagi umat Islam di Indonesia maupun di seluruh dunia yang berharap dapat menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan dengan ketenangan dan kekhusyukan. Selanjutnya itu menyambut Ramadan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Walau demikian, di tengah situasi sulit seperti ini, kita tetap harus mempersiapkan diri dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Menyambut yang dimaksud sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Aku tidak pernah melihat Nabi SAW berpuasa sebulan penuh selain bulan Ramadan, dan aku juga tidak pernah melihat beliau begitu banyak berpuasa selain pada bulan Sya'ban." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, dalam menyambut Ramadan, kita dapat melakukan berbagai persiapan, sebab Ramadan adalah momentum olah jiwa tahunan atau riyadhah sanawiyah, di mana ada dua dimensi yang dibentuk di sini, yaitu ruhiyah dan jasadiyah. Pertama, dimensi ruhiyah yang mencakup segala hal tentang semangat dan ketaatan dalam beribadah, contoh seperti sholat, tilawah, zikir, dan lain-lain. Kedua, dimensi jasadiyah yang menguji ketahanan fisik dengan adanya larangan makan dan minum dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari di waktu maghrib. Karena Ramadan adalah bulan yang di dalamnya banyak keutamaan dan melimpah keberkahan. Sayang jika dilalui begitu saja tanpa produktivitas tinggi yang penuh arti. Membaca buku, menulis, mendengar tausiah, podcast, mengikuti kajian daring, membuat kerajinan tangan, dan lain-lain bisa menjadi alternatif untuk mengisi waktu selama Ramadan #di rumah aja. Tentu yang paling utama memperbanyak amal ibadah kepada Allah. Dengan ruang terbatas di tengah pandemi COVID-19 bukan menjadi alasan untuk kita melakukan banyak kemalasan dan kemubadiran. Apalagi jika kita berkaca pada sejarah, banyak peristiwa besar dalam peradaban umat Islam terjadi di bulan Ramadan. Contohnya itu Perang Badar pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah, pertempuran kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy, yang dimana dengan rasio kekuatan sepertiga dari musuh, umat Islam mampu menangi pertempuran tersebut. Kita tidak dapat membayangkan bagaimana sebuah pasukan yang sedang berpuasa bisa terus berperang mengangkat pedang, bahkan memenangkan pertempuran yang sama sekali tidak seimbang. Namun, itulah janji Allah, Tuhan yang tidak pernah ingkar akan janjinya. Lalu peristiwa Fatu Mekah atau pembebasan kota Mekah dari kaum kufar pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, dan yang tak kalah heroik kemenangan Salahuddin Al-Ayyubi pada Perang Salib atau Battle of Hattin di Palestina yang bertepatan dengan tanggal 26 Ramadan. Di Indonesia, Ramadan juga bulan bersejarah karena proklamasi kemerdekaan jatuh pada 17 Agustus tahun 1945 yang bertepatan dengan 9 Ramadan 1364 Hijriah. Ini artinya, puasa di bulan Ramadan bukan alasan untuk malas berpikir maupun bertindak. Dan jika kita merujuk kembali pada ayat di atas, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 183, perintah berpuasa sesungguhnya bukan titah biasa. Kata amanu di ayat tersebut merupakan panggilan khusus bagi mereka yang mengaku dirinya beriman. Ini berbeda dengan lafaz lain semisal ayyuha annas atau wahai manusia, yang merupakan seruan umum kepada semua umat manusia. Karenanya, dengan berpuasa kita pun sebenarnya telah mengaku diri sekaligus membuktikan sebagai orang yang beriman. Sekali lagi, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan pahala kebaikan, di mana untuk mendapat pahala tersebut, kita harus menguatkan iman kita agar bisa melakukan banyak amalan kebaikan, melakukan ibadah baik yang wajib maupun sunnah, mulai dari sholat wajib, tarawih, tilawah, zikir, sedekah, dan memperluas wawasan keislaman, di mana tujuan akhir dari itu semua adalah untuk mencapai derajat takwa atau la'allakum tattaqun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, mari kita selaku kaum muslimin senantiasa membersihkan jiwa maupun raga
dengan terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan bulan Ramadan kali ini sebagai momentum refleksi dan muhasabah diri dari atas apa yang dilakukan 11 bulan belakangan. Dan barangkali dengan adanya wabah ini Allah mengisyaratkan kaum muslimin untuk lebih banyak waktu dalam mendekatkan diri dan memperbanyak ibadah kepadanya. Mari kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu agar kita bisa menjalani Ramadan dengan tenang dan khusyuk. Nah, sekiranya cukup sekian podcast dari saya yang mungkin gimana ya, masalahnya saya juga pertama kali podcast, mungkin teman-teman masih dengar saya kaku ya, biasa namanya juga belajar. Yang penting kita ambil hikmahnya saja untuk kali ini, dan untuk teman-teman selalu jaga kesehatan dan tetap di rumah aja. Oke, mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.